Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang kami hormati Bapak Haji Daud yang senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Sunario, Bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Binangun, yang kami hormati Ustadz Sugiono yang sungguh luar biasa dalam menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini, yang kami hormati rekan-rekan dari pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Binangun, Nabi Aisyah, dan juga Muhammadiyah, Kopang, kemudian dari PKB Muhammadiyah, serta insya Allah rekan-rekan kami yang berada di depan Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah akan nanti kami sampaikan terkait penyampaian. Saya bacakan surat keputusan dari Badan Pengurus Basis Daerah Kabupaten Cilacap mengenai pembentukan lembaga amil zakat, infak dan sedekah untuk kantor layanan Lazismu Binangun, serta Bapak Ibu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga pada kesempatan siang hingga sore hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena tanpa iman mungkin kita tidak bisa berhadapan dengan Allah. Dan ini saya baru pertama kali Pak sekalian baru silaturahim ke Binangun, dan insya Allah nanti ke depan akan lebih sering silaturahim ke Binangun. Bisa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat jika Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di masa pandemi ini disampaikan dalam masa pandemi baru 2 kali dan tidak ini oleh Bapak Ibu yang luar biasa antusiasnya. Berharap bisa menjaga protokol kesehatan dan dengan doa juga Allah menjaga kesehatan kita. Dan selawat serta salam kami buat juga menyampaikan kepada pimpinan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dan para penduduknya yang senantiasa istiqomah menuju. Baik Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mungkin sebelum kami lebih jauh menyampaikan tentang apa itu Lazismu atau Lazis Muhammadiyah, terlebih dahulu akan saya kenalkan. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Mudah-mudahan dengan kita saling mengenal, saling ta'aruf, tumbuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan antara kita. Saya Budi Santoso yang diamanahi oleh Badan Pengurus Basis Daerah Kabupaten Cilacap untuk memimpin Lazis Muhammadiyah untuk Lazismu tingkat daerah, dan saya didampingi oleh 2 rekan saya, yaitu Mas Fauzan, beliau yang duduk di sebelah paling kanan. Beliau selaku staf dari Divisi Keuangan Lazismu daerah. Kemudian yang belakang tadi yang sempat membagikan
kegiatan kita, itu Mas Fikri selaku divisi medianya Lazismu. Baik Bapak Ibu, sebelum akan kami bacakan dan penyerahan SK ataupun surat keputusan pembentukan sekaligus pengangkatan nanti kepada para pengelola kantor layanan Lazismu Binamun, kami sampaikan bahwa pernah nggak Bapak Ibu pernah dengan kalimat ataupun kata Lazismu? Pernah. Ya, itu mobil kita sudah ada dan itu sudah diizinkan oleh Ketua BDM yang tadinya adalah mobil operasional BDM, di branding logo Lazismu. Dan mungkin Bapak Ibu pas masuk ke lapangan juga alhamdulillah Mas Burhan dan tim KL sudah menyiapkan dengan sebaik mungkin beberapa pengenalan ya tentang logo-logo dari Lazismu. Jadi Lazismu adalah lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian memiliki lembaga setingkat majelis. Jadi Lazismu adalah merupakan UPP-nya pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Tidak hanya di daerah, tapi di pusat, di wilayah, dan di daerah. Oke. Jadi Muhammadiyah sebagai persyarikatan organisasi massa yang terbesar di Indonesia dan se-Asia dan bahkan diakui oleh dunia, Muhammadiyah sudah memiliki lembaga amil zakat sendiri. Dan kita sudah sesuai dengan undang-undang, ya, terbesar di Asia, ya, Pak. Ya. Dan Lazismu tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun di beberapa negara ada Lazismu ataupun kantor layanan Lazismu. Jadi Muhammadiyah memiliki lembaga amil zakat ataupun sebagai Lazisnya Muhammadiyah itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu yang selama ini memiliki harta yang cukup dan mencapai satu nisab, itu harus segera dikeluarkan, harus dizakat. Paham ya? Karena zakat adalah merupakan rukun Islam yang harus kita juga jalankan. Jangan cuma syahadat, sholat, puasa, haji, tapi zakat tidak. Nah, saya harapkan di sini setelah berdirinya kantor layanan bersama pimpinan cabang Muhammadiyah beserta Orkom ataupun AUM yang ada di Kecamatan Binaun ini, paling tidak kita bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Karena sesuai Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, seseorang ataupun sekelompok orang itu tidak diperkenankan menghimpun ataupun mungkin mentasarufkan ya, dana-dana sosial tanpa ada izinnya. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah memiliki lembaga zakat yang sudah legal, dalam artian yang sudah mendapatkan izin dan sudah memiliki payung hukumnya. Nah, kantor layanan pun walaupun di tingkat cabang ataupun ranting ataupun di tingkat AUM, kalau sudah mengajukan ke Lazismu daerah, maka secara resmi sudah legal. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tidak ada keraguan mau memberikan ataupun menyalurkan zakat infak sedekahnya itu ke kantor layanan Lazismu Binamun. Gak usah jauh-jauh. Ya, karena kan bingung, Mas, saya mau zakat kemana ya? Di tempat saya nggak ada badan zakatnya misalnya, ataupun nggak ada lembaga zakat. Nah, sekarang di Binaun, insya Allah mulai hari ini akan kita resmikan ataupun launching kantor layanan Lazismu. Nah, apa itu Lazismu? Jadi lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah adalah lembaga yang diberikan mandat untuk menghimpun dan mengelola dari dana zakat infak sedekah Bapak Ibu sekalian. Yang mana dengan adanya Lazismu ini paling tidak memberikan kontribusi ke persyarikatan pada khususnya dan
masyarakat Binamun pada umumnya. Di Lazismu, insya Allah nanti akan kita bantu saudara kita, para mustahik itu dari sisi pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi, dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan. Dari Lazismu itu ada 6 pilar. Nah, untuk lebih jelasnya, itu sepintas mengenai Lazismu, karena waktu yang mungkin sangat terbatas, akan kami bacakan di Bapak Ibu sekalian, dan mohon disaksikan oleh Ibu sekalian bahwa nama-nama berikut yang depan insya Allah nanti akan diberikan amanah untuk menjadi pengelola Lazismu kantor layanan Binamun. Ini ada satu yang tidak bisa hadir, Mas Burhan, karena tadi beliau sudah WA ke saya, bapak beliau sakit. Dan mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan angkat penyakitnya bapaknya Mas Burhan. Amin. Baik, akan kami bacakan. Yang pertama adalah surat keputusan Badan Pengurus Lazismu Daerah Kabupaten Cilacap nomor 061.BB garis miring garis miring Romawi 3.17 garis miring B 2021 tentang pembentukan lembaga amil zakat, infak dan sedekah kantor layanan Lazismu Binamun. Bismillahirrahmanirrahim. Badan Pengurus Lazismu Daerah Kabupaten Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, bisa bacakan secara ringkas. Kemudian memutuskan menetapkan keputusan Badan Pengurus Lazismu Daerah Kabupaten Cilacap tentang pembentukan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah kantor layanan Lazismu Binamun. Pertama, membuka kantor layanan Lazismu Binamun yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 23A RT 15 RW 04 Desa Binamun, Kecamatan Binamun, Kabupaten Cilacap, kode pos 53281 sebagai kantor pembantu perwakilan Lazismu Kabupaten Cilacap dan menginduk kepada Badan Hukum Lazismu Pusat. Kedua, kantor layanan Lazismu Binamun bertanggung jawab kepada Lazismu Daerah Kabupaten Cilacap. Ketiga, hal-hal yang menyangkut pengelolaan kantor layanan Lazismu Binamun Cilacap mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Lazismu Pusat. Keempat, keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Cilacap pada tanggal 11 Syawal 24 Mei 2021. Badan Pengurus Lazismu Daerah Kabupaten Cilacap, Sekretaris Dr. Andes Haji Suwardi, NBM 634808 dan Ketua Busono Kartanegara, NBM 5966881. Selanjutnya Bapak Ibu akan kami bacakan surat keputusan Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Cilacap nomor 061/BP garis miring garis miring Romawi 3.17 garis B 2021 tentang pengangkatan dan pengelola Lazismu kantor layanan Kecamatan Binamun. Bismillahirrahmanirrahim. Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Badan Pengurus Lazismu Daerah Kabupaten Cilacap tentang pengangkatan pengelola Lazismu kantor layanan cabang Binamun. Pertama, kantor layanan Lazismu Binamun bertanggung jawab kepada Lazismu Daerah Kabupaten Cilacap. Kedua, hal-hal yang menyangkut pengelolaan kantor layanan Binamun Lazismu Cilacap mengacu pada ketentuan yang berlaku di Lazismu Pusat. Ketiga, penetapan pengelola Lazismu kantor layanan Binamun dengan sunnah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Keempat, menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Cilacap pada tanggal 11 Syawal 24 Mei 2021. Badan Pengurus Rasisme Daerah Kabupaten Cilacap Sekretaris Haji Suwardi NPM 634808 dan Ketua Musyono Kertanegara NPM 596881. Untuk itu nanti yang saya bacakan namanya, mohon untuk bisa berdiri di tempat sambil nanti Bapak Ibu akan perkenalkan. Inilah nanti Bapak Ibu yang akan mengelola kantor layanan rasisme Binangun. Susunan pengelola kantor layanan rasisme Binangun. Yang pertama, Bapak Abu Diarto. Bapak Abu Diarto, jabatan sebagai Ketua Kantor Layanan. Yang kedua, Bapak Purwoko Deji Setiawan SPD. Beliau sebagai Sekretaris Kantor Layanan Rasisme Binangun. Yang ketiga, Ibu Muslimah SPDI MPD. Beliau nanti sebagai bendahara di Kantor Layanan Rasisme Binangun. Kemudian yang keempat, Bapak Budi Burhan Zain, sarjana komputer, sebagai staf administrasi, dan mohon maaf beliau karena berhalangan hadir. Yang kelima, Bapak Ajar Tulus Tamtama, sarjana psikologi, sebagai staf fundraisingnya Kantor Layanan Rasisme Binangun. Demikian nanti SK akan kami serahkan kepada Bapak Diarto sebagai Ketua Kantor Layanan. Akan kami serahkan terlebih dahulu SK-nya sebagai simbolis, dan nanti setelah saya serah terima ada beberapa yang disampaikan terkait beberapa hal mengenai program-program koordinasi sosial. Sekedap musyawarah puasa saya persingkat. Demikian surat diterima oleh Pak Diarto, Pak, nanti disimpan dengan baik-baik dan untuk SK bisa diperbanyak kepada yang bersangkutan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, badan kami di sini juga insya Allah akan mentasaruhkan terkait program ketersediaan pangan ataupun program ketahanan pangan yang insya Allah akan kami sampaikan paket sembako kepada 25 mustahik penerima yang insya Allah nanti sudah disampaikan oleh Ketua PJN Binangun, dan nanti mungkin secara simbolis Pak 5 orang ataupun 3 orang nanti diwakili untuk penyerahan program dari program ketahanan pangan ini. Insya Allah ke depan melalui kantor layanan untuk membantu saudara kita yang harus kita bantu, insya Allah akan lebih bervariatif dengan adanya rasisme ini, dan paling tidak bisa mengangkat para mustahik menjadi munafik ataupun mustahik ke depan. Untuk itu izinkan kami mentasarukan beberapa secara simbolis, okay. Mungkin Pak Menado bisa ditampilkan beberapa orang ke depan. Untuk acara keseluruhan nanti dari Binangun, saya panggil Ibu Shauna. Yang dipanggil ke depan dari Jawa Barat, Ibu Sakit ya, Ibu Sakit. Dari Pasuruan, Ibu Nasido.
Juga Cukup kalau misalkan tidak ada, namanya dalam mewakili. Nanti secara simbolis mungkin Pak Ketua PCM ataupun mungkin yang bisa ditunjuk. Bro. Satu. Aku di Santoso, aku di. Mari. Kak Darul. Ya, terima kasih pada ibu-ibu semuanya. Dan untuk yang lainnya ada 23 penerima nanti akan saya bacakan tidak ya? Ya, nanti dulu. Ini nanti kata seperti Pak Bukan katanya di kesempatan termasuk si Dauri dihubungi juga Amel pas Pak Maradi kemudian katanya habisnya Triwal sampai sekarang belum ditemukan. Kasihan. Ya, jadi saya bacakan dulu. Ini dari masing-masing nanti ada yang banyak ada sedikit karena Pak tadi saya sampaikan terbatasnya bahasa jatah lah ya. Jadi saya hanya mengacu, jadi dibagi-bagi. Yang pertama Bapak Iswanto dari Pasuruan, Ibu Nasito dari Pasuruan, Ibu Sakinah dari Pasuruan, Kusminto juga dari Pasuruan, dari Binangun. Jadi Jepara Wetan ada Ibu Ranis, Ibu Dasyam, Ibu Satyo, Ibu Sawen, Ibu Supri, Ibu Ratmina,
Lalu dari Bakal ada 2 orang, Ibu Jemi, Ibu Robiah. Dari Pagubugan Bapak Sumarko, Bapak Natem, terus yang lainnya masih dicatat di ya, ya nanti di WA itu maksudnya ya. Terus dari Binangun Bapak Suharjo, Ibu Mardasin, Ibu Sunardi, Ibu Sauna, Ibu Salier. Dari Kemojin ini saya serahkan langsung pada Pak Marhadi, nanti akan dipersiapkan karena kemarin di sini yang kedua jadi bisa 1 orang atau berapa orang. Itu yang saya sampaikan. Dilanjutkan mohon Pak Bisa menjelaskan tentang rasisme. Baik sekalian, sebenarnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas perhatian dan bersama dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Binangun serta Korpom, Kaum dan PKU tentunya. Sekali lagi ini adalah merupakan program dari Lazis Muhammadiyah terkait dengan masa pandemi. Kita ada program terkait Muhammadiyah Aid. Salah satunya adalah program ketahanan pangan. Jadi insya Allah tadi sebelum saya ke sini saya juga ke PCM Sampang dan beberapa ke panti untuk menerangkan terkait kerjasama antara Lazismu dengan PTS 2P. Yang insya Allah setiap bulan kita mendapatkan bantuan dari PTS 2P sejumlah 1 ton beras. Dan juga akan kami tasawufkan ke seluruh Kabupaten Cilacap karena Lazismu merupakan pelayanan Binangun baru kita dirikan. Pak insya Allah mungkin bulan berikutnya akan kami insya Allah akan kami jadwalkan. Jadi ini adalah program dari Lazis Muhammadiyah. Ini merupakan kepedulian dari para donatur, dari para muzaki dan munfik, yang insya Allah mereka mendonasikan sebagian rezekinya melalui lembaga zakat Infrastruktur Muhammadiyah. Dan insya Allah setiap apa yang Bapak Ibu zakatkan, infakkan dan sedekahkan akan kami catat, dan setiap pentasarufan juga akan kami sampaikan laporan pertanggungjawabannya. Karena Lazis Muhammadiyah, alhamdulillah Lazis Cilacap 2 tahun berturut-turut kita diaudit oleh akuntan publik, ya, oleh akuntan publik. Alhamdulillah kita mendapat sertifikat wajar tanpa pengecualian. Dan insya Allah tahun ini kita akan audit yang ketiga. Mohon doakan kami untuk bisa tetap amanah seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Sugiono, ya, terkait 4 hal tadi, salah satunya adalah amanah. Jadi Lazismu baik itu di tingkat pusat, wilayah, daerah maupun KL, kami perintahkan dan kami harapkan untuk bekerja secara maksimal. Karena visi misi kami adalah menjadi amil yang pertama adalah amanah, kemudian yang kedua adalah akuntabel, profesional. Nah, ini yang kami harapkan. Walaupun di tingkat ranting ataupun di tingkat cabang ataupun tingkat kantor layanan, insya Allah akan kami samakan terkait sistem. Nanti akan ada namanya sistem Giska. Walaupun di tingkat tambahan akan kita adakan sistem Giska. Jadi secara bertahap kita mengikuti perkembangan zaman melalui media digital. Dan salah satu paket sembako itu ada 1 kaleng rendangmu. Jadi rendangmu itu adalah merupakan program dari Lazis Muhammadiyah, produk dari Lazis Muhammadiyah, di mana itu adalah merupakan hewan kurban yang Bapak Ibu ataupun para donatur percayakan melalui Lazismu.
kemudian kita olah dari hewan kurban itu, kita kelola dengan rapi, dengan higienis, dan tentunya sesuai syariat. Karena kami Lazismu sudah menyampaikan ataupun sudah ada keputusan dari Majelis Takjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi diperbolehkan hewan kurban, apalagi kondisi pandemi ya, Bapak Ibu yang sampai dengan hari ini belum berakhir, maka hewan kurban sebagian yang dari Bapak Ibu amanahkan kepada Lazis Muhammadiyah kita kalengkan. Oke. Mohon izin kalau boleh saya buat sampel, saya minta izin kita ambil sebentar ya di kantong ini satu. Oke, ini Bapak Ibu program dari Lazis Muhammadiyah. Jadi adalah merupakan rendangmu siap saji, berisi daging yang sudah rendang, siap saji, bisa langsung dimakan atau bisa dipanaskan. Berat bersih 200 gram. Ini adalah hewan kurban yang para donatur percayakan kepada kami, dan kami berharap mungkin dari Bapak PCM ataupun syarikat yang dari Binangun bisa mengikuti program ini, yang insya Allah akan dikembalikan lagi, ya, dikembalikan lagi kepada misalkan kantor layanan Lazismu Binangun. Misalkan dalam tahun ini ada satu sapi saja, satu sapi yang dikhususkan untuk program kurban. Jadi untuk program tahun ini ada namanya kurbanmu untuk ketahanan pangan. Satu sapi seharga 21 juta, misalkan 7 orang ya patungan, insya Allah nanti akan menghasilkan 420 kaleng. Dan ini insya Allah sisi manfaatnya lebih banyak karena masa ataupun expirednya kadaluarsanya bisa sampai 2 tahun. Cuma kemasannya, dalam kemasan memang agak lama, 2-3 bulan, karena memang harus dimasak, dikelola, dan insya Allah higienis dan syariah sesuai, tidak menyalahi aturan yang ada, karena memang sudah disampaikan keluar fatwa dari Majelis Takjih Muhammadiyah. Dan insya Allah di sisi manfaatnya lebih banyak, bisa membantu saudara kita di masa-masa yang akan datang, tepat juga untuk misalkan ada saudara kita yang terkena musibah atau bencana. Nah, salah satunya sebagai program kami dan program ketahanan pangan, kami berikan beberapa paket sembako, salah satunya adalah rendang. Oke, jadi ini bentuknya produk dari Lazis Muhammadiyah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti silaturahim kita akan kita berlanjutkan dan akan lebih kita sering mensosialisasikan mengenai Lazis Muhammadiyah, dan tentunya kami berharap pimpinan cabang Muhammadiyah beserta orkom AUM yang ada, monggo untuk lebih sering mensosialisasikan akan pentingnya ataupun akan wajibnya zakat, ya, agar zakat infak sedekah itu bisa memberikan sisi kemanfaatan yang lebih kepada saudara kita. Begitu sekilas yang bisa kami sampaikan dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, dan selamat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah yang alhamdulillah untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Binangun sudah berdiri kantor layanan. Dan saya harapkan dengan adanya kantor layanan bisa menghimpun dana zakat infak saudara Bapak Ibu sekalian dan bisa mentasarufkan khususnya di wilayah Kecamatan Binangun. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon maaf manakala ibu kata yang kurang berkenan dan penyampaian yang mungkin agak melebar, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Bapak Budi Santoso selaku manajer Jasad yang telah memberikan yang bernama SK Kantor Layanan Rasisme Kabupaten Binangun. Yang kedua memberikan penjelasan tentang apa itu rasisme. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan di Binangun. Terus ya Bapak dan Ibu, saya sampaikan terkait dengan rasisme sebelum SK turun, sebelum ada izin, saya dan teman-teman dari pemuda itu saya mulai ya sudah membuat kaleng lebih dahulu Mas, sudah membuat kaleng untuk diajarkan untuk saya bahasanya berpasang nalah di sini. Ternyata kemarin sudah mulai ditarik di Binangun. Nanti ditarik musuh bukan. Terus yang lainnya nanti setelah SK ini turun yang sudah beredar di Lampung nanti, karena segera ditarik akan segera ditentukan oleh petugas yaitu Bapak Hajar Pratama yang akan untuk nanti ya, mengambil ke ranting-ranting. Jadi barangkali dari sekian Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan kaleng boleh usul ke rantingnya atau ke apa ya, musola-musola yang ada di dekatnya. Gitu. Tidak hanya orang-orang Muhammadiyah, barangkali di luar Muhammadiyah bisa diberilah untuk ikut ke kelas. Sebagai contoh, saya mendengar itu Ustaz yang asisten dari ayah Fikri ya. Orang ayah itu orang NU-nya malah percaya mari Muhammadiyah. Siapa Anda dikerjain mau? Nah, artinya barangkali yang disampaikan oleh Ustaz Dio tadi ya amanah. Ini barangkali kita juga bisa seperti itu nanti tidak hanya sekedar hanya itu betul. Jadi orang terus lagi dari Semarang mereka yang di bulan Pakam Pak Sapa itu sampai di rumah sakit itu diwakafkan karena situasi. Ya, rumah sakit Muhammadiyah Mani itu punya Bapak Mani ya, itu juga orang yang tokoh yang diberikan wakaf pada ya. Terus nanti ini Mas, ini kan daftar akhir apa ya yang diterima belum semuanya masuk, itu baru 20 orang untuk sementara melayani yang menerima aplikasi depan. Jadi nanti akan menjadi Bapak Ketua Ranting atau pengurus ranting untuk bisa mengusulkan masukan daftar nama selain pemberi zakat juga penerima zakat segera dikirim ke saya. Artinya Pak Arto langsung ke Kang Budi selaku ketuanya supaya nanti bisa dilakukan ke kabupaten. Oke, setelah ini SK sudah keluar, kita tinggal merekrut orang yang zakat, orang yang menerima, gitu kan? Iya, begitu. Secepatnya tolong masing-masing ranting untuk bisa menindaklanjuti. Itu sekiranya kurang lebihnya ya kegiatan sore hari ini. Kayaknya acara berikutnya adalah lain-lain sudah saya siap ada tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengakhiri informasi aja, ini sekedar informasi. Komunis PKU kalau mau rapat setelah ini dipersilakan Bapak Ketua Direktur ada di luar ya, Bapak Direktur PKU-nya nanti bisa kumpul sebentar untuk berbuka masalah PKU. Terus yang lain yang nanti yang tadi yang sudah itu tolong itu diambil sudah datang ya. Nanti Pak Budi yang melayani saya. Terus sekaligus ini sementara ya ini lain-lain sekalian ada masukan atau setoran
setoran bela Palestina atau simpati pada Palestina dari masing-masing ranting. Ada yang sudah setor hari ini dari 9 ranting. Bisa sampaikan Mas Budi, ranting di Kecamatan Bidang itu agak sulit, 9 tapi agak sulit. Dulunya ada yang tidak, yang harusnya tidak aktif. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu dengan pengurus ranting Karanaka. Artinya komunikasi angel siapa yang saya temui gitu. Terus kemudian Pak Maradito itu jadi mohon maaf barangkali nanti ada 9 ranting ini baru 4 yang setor ya, diantaranya dari simpati ya saya ajarkan surat-surat kepada ranting ada 4 yang masuk. PLN Pemojing sebanyak 800.000, PLN Pasuruan sebanyak 900.000, PLN Jepara Wetan 3.155.000, PLN Pagubugan 2.220.000. Yang lainnya belum bisa saya sampaikan sementara itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa sampaikan pada kelas Cilacap untuk diberikan yang dilakukan sesuai dengan anak kita ya nanti kan kelas daerah yang kelima nanti disampaikan ke sana ya. Terima kasih Bapak Ibu Ketua Ranting yang sudah mengkoordinir dananya. Untuk ketua ranting yang digital insya Allah nanti akan kami tarik ya, paling tidak semen terakhir lah, jadi selesainya kalau Cilacap insya Allah. Begitu acara lain-lain dan selanjutnya yaitu acara penutup. Barangkali kami sudah membawakan acara kurang ada titik tepuk kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf dan marilah kita akhiri pertemuan pada pengajian pada sore hari ini dengan berdoa Abu Aziz bersama-sama.
Iya. Ini pasang lapangan seperti yang saya dulu. Berdiri apa? Bisa buka.